Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di Sayyidul Ayyam, Jumat yang penuh dengan keberkahan. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133 dengan tema pesan dan wasiat tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita menjelang kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qauluhu ta'ala, Am kuntum syuhada. Firman Allah, apakah kalian hadir? Artinya adalah wal khitabu lil yahudi wan nasara alladzi yansubuna ila Ibrahim ma lam yusibihi banihi wa annahum 'alal yahudiyyah wan nasraniyah. Khitab atau seruan dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menisbatkan kepada Ibrahim sesuatu yang dia tidak wasiatkan kepada anak-anaknya, padahal mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Faradallahu subhanahu wa ta'ala alaihim qawlahum wa kadzabahum. Wa qala lahum ala jihati tawbih asyahidtum Yaquba wa alimtum bima ausa fatadda'una an ilmin. Bahwa Allah kemudian membalikkan perkataan dan dusta mereka itu kepada diri mereka sendiri. Allah berfirman kepada mereka dengan nada mencela mereka. Apakah kalian menghadiri Yakub dan mengetahui apa yang dia wasiatkan kepada putra-putranya sehingga kalian mengklaim bahwa diri kalian mengetahui. Artinya lam tashhadu bal antum taftarun. Artinya adalah di sini kalian sesungguhnya tidak hadir terhadap Nabi Yakub, akan tetapi kalian hanya mengada-ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Yakub kedatangan maut, muqaddimatuhu wa asbabuhu wa illa falau hadara al-mautu lama amkana an yaqula syai'an. Maksudnya adalah ketika Yakub kedatangan maut, muqaddimah atau awal dari kematian. Jadi bukan pada pas kematian itu sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka ketika kematian datang, tidak mungkin dia akan mengatakan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan yang cukup teliti dalam kalimat berikutnya dari ayat yang mulia ini. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di.
ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Wa 'abbara 'anil ma'budi bi ma walam yaqul man li'annahu arada an yakhtabirahum. Ya'qub menggunakan lafaz ma ini dalam bahasa Arab dikenal dengan isim mausul li ghairi aqil, kata ganti untuk yang tidak berakal seperti benda yang diterjemahkan dalam bahasa kita adalah dengan apa yang. Untuk sesuatu yang disembah dan tidak menggunakan lafaz man isim mausul lil aqil yakni kata benda kata ganti yang berakal yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan siapa yang. Jadi di sini ma ta'buduna bukan menggunakan man na'buduna karena ia ingin menguji anak-anaknya. Walau qala man lakana maqsuduhu an yanzura man lahumul ihtida'u minhum wa innama arada tajribatahum faqala ma. Seandainya ia menggunakan lafaz man yang artinya siapa, maka maksudnya adalah mereka harus memperhatikan siapa yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka. Namun ia memiliki maksud untuk menguji mereka sehingga dia menggunakan kata ma ta'buduna min ba'di. Wa aidha dan juga fal ma'budatul muta'arafatu min dunillahi jamadatun kal ausan wan nar wasyamsi wal hijarati fastafhama amma ya'buduna min hadhihi. Selain itu pula bahwa sesembahan yang diketahui selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah beberapa jamadat, artinya benda yang tidak berakal menggunakan kata ma bukan man, seperti berhala, api, matahari, kemudian bebatuan. Oleh karena itulah ia menuntut pemahaman mereka dalam hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat mim ba'di sepeninggalku artinya adalah sesudah kematianku. Diceritakan bahwa ketika Ya'qub alaihissalam diperintahkan untuk memilih sebagaimana para nabi diperintahkan untuk memilih, maka ia pun memilih untuk kematian. Ia berkata, "Berikanlah penangguhan kepadaku hingga aku dapat menyampaikan wasiat kepada anak-anak dan keluargaku." Setelah itu dia mengumpulkan mereka dan mengatakan wasiat itu kepada mereka. Maka mereka pun mendapatkan petunjuk dan menjawab, "Ta'budu ilahaka, na'budu ilahaka." Kami menyembah Tuhan engkau. Dengan ini maka mereka telah memperlihatkan konsistensi mereka dalam agama dan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari kalimat qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, artinya la na'budu illa ilahan wahidan huwallahu rabbul alamin ilahu abaika wa ilahu ajdadika as-sabiquna. Artinya kami tidak akan menyembah kecuali Tuhan yang Maha Esa, Allah Rabb alam semesta, dan Tuhan Bapa engkau, Tuhan kakek engkau sebelumnya. Dan ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan berserah diri hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nahnu lahu wahdahu muti'una khadi'una wal gharadu tahqiqul bara'ati minasyirki. Artinya kita hanya menyembah kepadanya, kami tunduk dan patuh, dan tujuan pada kalimat ini adalah untuk menyatakan bebas dari kemusyrikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ayat yang mulia ini memberikan i'tibar sekaligus contoh kepada kita yang paling penting dan kita khawatirkan saat kita akan meninggalkan anak cucu kita. Tidak jarang orang khawatir akan ekonomi dan harta mereka. Mungkin
Ada yang mereka berwasiat, apa yang engkau makan setelah aku mati? Ma ta'kuluna min ba'di. Namun ternyata bukan itu yang penting kita khawatirkan. Itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus dan menentukan rezeki mereka. Yang perlu kita khawatirkan adalah dan kita wasiatkan, apa yang kalian sembah selain aku setelah aku ini mati, bagaimana tingkat ibadah kalian setelah aku meninggalkan kalian. Perhatikanlah dakwah, perhatikanlah umat ini. Ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Itulah perhatian dan wasiat yang kita sampaikan kepada anak dan cucu kita. Semoga kita dan anak cucu kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keislaman hingga akhir hayat kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.